Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakti Baruni Supari dengan NIM 2400005045. Saya adalah mahasiswa kelas 2A pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya tengah mengerjakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai materi dimensi perkembangan. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses pendewasaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang dalam prosesnya berjalan secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Dalam perkembangan tentunya ada pertumbuhan. Namun, perlu diingat bahwasanya pertumbuhan hanyalah bagian kecil dari perkembangan. Jika pertumbuhan adalah perubahan pada proporsi tubuh, kematangan organ reproduksi, atau kinerja kelenjar endokrin, maka perkembangan adalah pendewasaan secara psikis atau mental. Pernahkah kalian menjumpai, mengenali, atau bahkan dekat dengan seseorang yang secara usia ia berada pada usia dewasa, namun tahapan berpikirnya masih berada usia remaja? Hal itu dipengaruhi oleh keterlambatan pada aspek perkembangan, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan awal manusia dimulai dari proses penciptaannya dalam rahim. Sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14 yang memiliki arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat itu kemudian kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Berawal dari ruh yang ditiupkan olehnya, kemudian berkembang menjadi janin dalam kandungan, kemudian dia menyempurnakannya dan menyiapkan roh ciptaannya ke dalam tubuh seorang ibu. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Memasuki pada dimensi perkembangan yang pertama, yaitu dimensi perkembangan fisik. Dimensi perkembangan fisik yaitu meliputi atau mencakup perubahan yang terjadi secara bertahap yang dipengaruhi oleh struktur fisik, sistem pencernaan, sistem saraf, kekuatan otot, dan kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Bayi yang awalnya terlahir dalam keadaan lemah, kecil, tubuhnya rentan, bahkan hidupnya 100% masih bergantung kepada orang dewasa, seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, dan seiring berjalannya waktu, bayi itu akan tumbuh menjadi individu yang pandai, kuat, sudah mulai bisa menentukan tujuan hidupnya, sudah matang pada
psikis maupun fisiknya, sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih kompleks, mencapai tujuan hidup yang lebih terarah. Ini mencerminkan bahwa perkembangan individu itu berjalan secara berkesinambungan. Perkembangan fisik anak usia sekolah dasar itu ditandai dengan gerak motorik yang sangat lincah. Mereka cenderung menyukai kegiatan atau pembelajaran yang melibatkan gerak motorik mereka, baik itu berlari, berenang, melompat, atau melakukan bela diri, bahkan berjalan sekalipun. Gerak motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pertama, motorik halus. Motorik halus itu adalah gerakan yang melibatkan atau menggunakan otot kecil serta koordinasi mata, menggambar, menulis, mewarnai. Sedangkan gerak motorik kasar hampir menggunakan seluruh anggota tubuh dan otot-otot besar seperti bela diri, mengangkat meja, atau membawa beban. Dimensi perkembangan yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, memproses informasi, dan berbahasa. Dimensi perkembangan kognitif ini mencakup kemampuan dalam pemecahan masalah atau problem solving, pembelajaran, pemikiran abstrak, dan memori. Kognitif berkaitan dengan akal dan pikiran, di mana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini tadi, apabila kita menjadi individu yang berakal dan juga berilmu, Allah menjanjikan bahwa akan meninggikan derajat kita sebagai seorang manusia. Lalu, dari manakah ilmu itu didapat? Ilmu didapat dari penginderaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharapkan penginderaan tersebut sebagai sarana menerima pengetahuan yang diberikan oleh lingkungan pendidikan sebagai habitat pencerdasan. Ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Memori. Apakah kalian sudah tahu bahwasanya memori itu terbagi menjadi dua, yaitu LTM dan STM? LTM adalah long term memory yang bertahan sepanjang hidup manusia. Sedangkan STM adalah short term memory, yaitu ingatan jangka pendek yang hanya bertahan selama 5 hingga 13 detik saja. Bersyukurlah kita jika kita menjadi seseorang yang memiliki ingatan jangka panjang, ingatan yang baik, dan ingatan yang sehat. Pada anak usia sekolah dasar, perkembangan kognitif mereka masih berada pada tahap pra-operasional konkret. Mengapa? Karena abstraksi mereka masih sangat luas, sehingga kita nantinya sebagai calon guru harus bisa menyediakan media pembelajaran yang konkret. Karena tanpa adanya media pembelajaran yang konkret, pembelajaran akan susah diterima oleh peserta didik. Dimensi perkembangan kognitif juga mencakup pada penggunaan bahasa, yaitu pemilihan kata yang baik, pengucapan kata yang runtut, dan dapat menyuarakan pendapat secara baik dan benar. Jika kita dapat menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, maka ini akan memudahkan kita atau mendukung kita dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Dimensi perkembangan ketiga, yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial mencakup pada proses berinteraksi dan berkomunikasi serta membentuk hubungan positif dengan orang lain dan mencakup
moralitas sebagai seorang individu. Berkolaborasi, berempati, menghargai pendapat atau perbedaan, dan mematuhi norma-norma sosial yang ada pada lingkungan. Perkembangan sosial ini dijalin melalui interaksi dengan lingkungan sekitar individu, baik lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, atau lingkungan keluarga. Lingkungan yang baik akan membentuk individu yang baik pula. Moral seseorang berperan penting dalam mengarahkan perilaku sosial. Semakin dewasa nantinya, seseorang akan dihadapkan dengan dilema moral dalam berinteraksi. Contohnya seperti kita membela kebenaran walaupun kita tahu sebenarnya itu berisiko. Atau kita pernah mengatakan kejujuran, tapi kita juga tahu setelah kita mengatakan hal jujur tersebut, kita akan mendapatkan hukuman. Dalam hal seperti ini, kemampuan sosial tidak bekerja sendiri. Kemampuan sosial di sini memerlukan kemampuan kognitif, yang dimana kemampuan kognitif ini bekerja untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain serta memprediksi kemungkinan setelah kita menyatakan keputusan kita. Seseorang dengan moral yang baik tidak hanya sekedar mempertimbangkan apa yang mereka inginkan, apa yang membuat mereka aman, dan apa yang menguntungkan mereka sendiri, melainkan bertindak dengan prinsip yang benar dan adil, sehingga baik dirinya sendiri maupun orang lain sama-sama menerima hikmah positifnya. Perkembangan sosial bukan sekedar mampu berinteraksi, tetapi juga soal tanggung jawab, sadar, dan etis dalam berperilaku. Sehingga kecakapan dalam berinteraksi maupun bersosialisasi dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang baik dan mewujudkan atau mengimplementasikan tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah fil ard yang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Seperti pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dimensi perkembangan keempat adalah perkembangan emosional. Perkembangan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh kedua orang tua. Setiap individu memiliki fitrah emosionalnya sejak lahir. Namun, perkembangan emosi sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Pola asuh yang penuh kasih sayang seperti pola asuh demokratis dan konsisten akan membantu anak mengenali dan mengolah emosinya secara sehat, secara baik. Tetapi sebaliknya, pola asuh yang buruk seperti otoriter dan permisif dapat menghambat emosional anak. Seperti yang dikatakan John Locke, yaitu anak terlahir seperti kertas kosong, kemudian lingkunganlah yang mengisinya. Anak terlahir dengan fitrah yang baik. Jika diberikan dorongan melakukan suatu kebaikan melalui pola asuh kedua orang tua, maka dorongan tersebut akan terus menjadi spontanitas yang baik dan sehat. Surat Ar-Rum ayat 30 berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu kepada hal yang lurus, kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada tiga aliran. Pertama, aliran nativisme, yaitu genetik. Bila anak dilahirkan dalam kondisi baik, maka sendirinya akan berkembang dengan baik. Demikian juga sebaliknya. Aliran kedua, aliran empiris atau empirisme, yang mempercayai bahwa lingkungan adalah yang mempengaruhi jiwa seseorang. Aliran ketiga,
aliran konvergensi yang mengakui keduanya bahwa gen dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Setiap insan yang lahir dengan bakat masing-masing kemudian dikembangkan dengan stimulus dari lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.